Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wal ifada wal istifadah wan nafa' wal intifa' lillahi ta'ala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afaf wal-ghina. Amin ya rabbal alamin. Ikhwatal iman jemaah sekalian, mari kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kembali Allah berikan kesehatan, kesempatan untuk terus bisa beribadah kepadanya dan juga duduk di majelis ilmu yang mana insyaallah dengan duduknya kita di sini selain berada di tempat yang paling Allah cintai yaitu ahabbul bilad indallahi masajiduha, yaitu masjid, kita niat i'tikaf, nawaitul i'tikaf fi hadzal masjidil muddati iqamati fi lillahi ta'ala, dan niat mencari ilmu, mencari hidayah dan menjemput petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita benar-benar menjadi orang yang mustaqim, muhsinin dan muttaqin. Amin. Allahumma amin. Kembali kita akan membahas tentang awqatus shalah, waktu-waktu salat, di mana di pertemuan sebelumnya kita telah membahas dengan detail waktu-waktu salat dari salat duhur, asar, maghrib sampai isya. Dan pada saat ini kita akan membahas waktu salat pada salat subuh secara lebih mendalam. Ikhwatal iman jemaah sekalian, salat subuh yang masuk pada kategori salatul bardain, salat yang dingin, dua salat yang dingin yang barang siapa orang menjaganya akan masuk surga, pastinya menjadikan seseorang itu tertantang dan harus bermotivasi untuk istiqomah dalam melaksanakannya. Karena orang-orang yang dalam hatinya timbul kemunafikan, salat bardain ini sangat berat. Makanya kalau saya melihat orang yang bisa menjaga salat subuh berjamaah di masjid bagi laki-laki khususnya, insya Allah salat-salat yang lain pun diberi kemudahan untuk menjaga. Karena memang di waktu subuh itu waktu yang cukup menggoda kita untuk melanjutkan tidur, apalagi di saat-saat payah atau saat-saat fisik capek. Maka di sini ketika ada usaha dan diberikan taufik mauna oleh Allah dengan usaha dan doa kita, ini menjadi spesial para pejuang subuh yang datang ke masjid dengan penuh keimanan, bahkan pahalanya luar biasa sebagaimana yang kita perhatikan dan kita dengar dari Rasul. Bahkan dikatakan andai saja orang itu mengetahui pahala salat subuh berjamaah di masjid, maka dia akan mendatangi masjid itu walaupun harus berangkang-berangkang, ngesot-ngesot. Itu saking gedenya, saking besarnya. Namun ya begitu, karena balasannya tidak langsung cash di dunia, ya orang kadang malas gitu ya. Itulah keimanan yang khotul iman. Dari hadis Aisyah radhiyallahu anha qalat, dia berkata, kunna nisaul mu'minat, kami para wanita mukmin, yashhadna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, hadir dan menyaksikan salat bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam, salat al-fajr, yaitu salat subuh, salat fajar, mutalaffi'atin bimurutihinna, dengan menggunakan kain-kain pembalut penutup
yaitu menutup aurat mereka. Summa, kemudian yang qalibna ila buyutihinna, para orang-orang mukminat perempuan ini setelah sholat dia ini pergi ke rumah-rumah mereka. Hina yaqdina shalah, setelah melaksanakan sholat. La ya'rifuhunna, mereka tidak mengenal ahadun minal ghalas, terhadap seseorang. Disebabkan apa? Minal ghalas, karena masih gelap gitu ya. Berarti sholat subuh itu dimulai dari sejak fajar shadiq. Ketika fajar itu ada dua kan, fajar kadzib, fajar shadiq. Kalau fajar kadzib belum. Kadzib itu istilahnya fajar yang bohongan gitu ya. Kalau yang shadiq sudah fajar benar-benar ada. Sampai nanti keluar waktu subuh di matahari terbit ya, dari timur. Ikhwatul iman jemaah sekalian, ini dalil bahwasannya sholat subuh itu diawalkan itu bagus, sebagaimana Nabi ketika orang-orang mukminat itu pulang dari sholat subuh itu, mereka masih tidak bisa membedakan antara satu dan yang lain karena gelap gitu. Karena juga nanti ada pendapat dalam mazhab lain yang menganjurkan salat subuh itu agak akhir mendekati isfiror atau menguningnya matahari itu loh, langit itu loh. Karena ada mungkin pantulan cahaya gitu. Sehingga salat subuhnya agak akhir gitu. Ini kita dapatkan. Kadang kita kalau nggak tahu pendapat begitu seudon juga kan. Ini kok ngenteng ini sholat subuhnya kok agak-agak ngakhir yang lain. Ya, tapi ya berhubung sudah ada juga yang berpendapat demikian, makanya saya katakan jangan sampai setelah kita mempelajari waktu-waktu sholat, kemudian kita jadi ngenteng gitu, jadi nyantai, tidak semangat sholat di awal waktu. Maka ikhwatul iman, kalau saya mengambil pendapat yang tidak isfiror itu tadi. Namun misalkan nanti ada hajat, kesiangan atau sakit perut gitu ya, tidak bisa hadir di awal waktu, niatkan saja. Untuk saat ini mau ikut pendapat yang agak akhir gitu ya. Begitulah. Terkadang orang itu paham ilmu, dia ngenteng kalau tidak disertai dengan ketakwaan ya. Sampai-sampai dikatakan apa? Ini peraturan ini yang melanggar juga yang banyak tahu tentang aturan itu. Itu repotnya jadi orang alim atau orang pinter tapi keblinger nanti. Jadi harus sama-sama menghargai betul, tetapi juga kita harus istiqomah. Saya ikut yang ini gitu. Ya silahkan. Kemudian hadis yang kita baca bersama tadi, hadis dari Aisyah radhiyallahu anha ini juga menjadi dalil bahwasannya seorang wanita boleh-boleh saja sholat di masjid berjamaah gitu. Tapi juga harus diperhatikan dalil-dalil yang lain, dalam artian selama dia kehormatannya terjaga dan tidak ada yang mengganggu di perjalanan. Syukur-syukur dengan mahram ini, insya Allah aman. Kalau sekarang nih Pak, kalau cuman jarak 2 rumah, 3 rumah atau 10 rumah, saya kira kalau di kondisi Manukan Rejo ini masih aman ya di waktu subuh itu. Apalagi penerangannya Masya Allah sudah terang di mana-mana. Kalau dulu yang namanya penerangan itu kan nggak seterang sekarang ya. Jadi kalau saat itu saja ini hadir para mukminat untuk sholat fajar bersama Nabi, maka itu petunjuk bahwasanya sah-sah saja seorang wanita itu sholat di masjid asalkan aman dari fitnah ya. Terkadang kalau tidak memperhatikan itu berbahaya. Ke masjid namun mungkin buka aurat ya.
Kadang kalau Ramadan itu ya, subuh di masjid, pulangnya mukenanya dilipat ke atas, dianya pakai kaos dalam saja. Akhirnya apa? Jatuh pada yang haram gara-gara mengejar yang sunnah gitu. Ini berbahaya ini. Maka kita harus perhatikan keluarga kita dan anak-anak perempuan kita. Kemudian mana dalil bahwasannya Nabi mengerjakan sholat subuh itu di awal waktunya? Ya karena tadi kita perhatikan setelah mereka para mukminat yang diriwayatkan oleh Siti Aisyah, setelah mereka menunaikan sholatnya bersama Rasul, thumma yanqalibna ila buyutihinna, kemudian mereka kembali kepada rumah-rumah mereka, hina yaqdina shalah, setelah melaksanakan sholat subuh tersebut, la ya'rifuhunna ahadun, mereka tidak saling mengenal satu di antara yang lain, minal ghalas, karena adanya gelap tadi. Berarti kan Nabi masih awal ya. Tapi nanti ada Pak dalil lain itu yang bisa digunakan. Oh berarti subuh itu agak-agak siangan, yang mana bisa membedakan orang di sekitar kita. Baik. Kemudian ada juga dari hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu an. Qala berkata, bersabda Nabi, Jabir berkata, kana nabiyyu, nabi itu sallallahu alaihi wasallam, yusalli adh-dhuhra bil hajirah, beliau itu melaksanakan waktu zuhur di waktu siang, wal asra, dan juga melaksanakan salat asar, wasyamsu naqiyah, sedangkan matahari dalam kondisi yang bersih. Naqiyah itu kalau kita doa Allahumma naqqina ya, kama tunaqqal thawbul abyad minad danas, Allah naqqini gitu ya. Berarti apa itu Pak? Salat asarnya tidak nunggu mepet-mepet maghrib. Wal maghriba, dan Nabi itu salat maghrib idza wajabat, ketika dia sudah terbenam. Wal isya'a ahyanan wa ahyanan, dan beliau salat isya kadang diawalkan, kadang diakhirkan, sebagaimana yang kita belajar pada waktu itu, yaitu a'tama Rasulullah, yaitu mengakhirkan salat isya. Idza ra'ahum, jikalau Rasul itu melihat para sahabatnya itu ijtama'u, sudah berkumpul di waktu isya itu, ajjal, maka dia segerakan. Wa idza ra'ahum abtau, ketika melihat para sahabat itu, para makmum itu terlambat ya, akhir, maka Nabi mengakhirkan. Dan sudah pernah kita bahas hadisnya, bahwasanya Nabi pernah mengakhirkan sholat isya itu sampai jamaah yang nunggu itu keturun, bangun, keturun lagi, baru sholat gitu ya. Bahkan nanti bisa dilihat sampai ke sepertiga akhir. Itu ikhwatal iman. Habis sudah kita jelaskan, bisa jadi itu dikarenakan apa? Adanya kesibukan, yang mana kesibukan itu sangat penting dan seterusnya. Was-subha, dan beliau salat subuh, kanu au kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalliha bi ghalasin, pada waktu masih gelap. Berarti kalau subuh di awal waktu itu ya gelap, maka kita juga sah-sah saja sholat subuh di awal waktu. Kadang bertanya, apakah ketika ada orang adzan karena kesusu langsung sholat bisa? Ya bisa-bisa saja. Secara fikihnya, karena waktunya sudah masuk, berarti boleh sholat walaupun sedang ada adzan. Tapi kan kita kehilangan tarjih, yaitu menjawab adzan. Baik, kita lanjutkan. Sekarang bagaimana dan apa yang dibaca ketika kita sholat subuh? Sholat subuh itu Pak dianjurkan bacaannya panjang
Makanya 2 rakaat. 2 rakaat tapi bacaannya panjang. Jangan mentang-mentang 2 rakaat dibanterno malah cepet gitu. Ya, ayo nang ngantuk nang mari gitu. Pokoknya al-ikhlas, makmum ikhlas semua gitu. Ya, kalau mau contoh Nabi memang harus panjang, agak panjang ya. Kita baca hadisnya dari Abi Barzah Al-Aslami radhiyallahu an. Waqad su'ila an waqti sholawat. Abi Barzah ini ditanya tentang waktu sholat. Lalu beliau menjawab, qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Nabi itu kalau sholat usolli dzuhra hina tazulu syamsu. Jawabannya, beliau ini kalau sholat duhur, sholat ketika matahari sudah tergelincir dari waktul istiwa. Wal asra wa yarji'ur rajulu ila aqsal madinah wasyamsu hayya. Beliau juga sholat asar saat seorang pulang ke ujung Madinah ketika matahari masih tinggi. Kalau tadi biasanya naqiyah. Qala rawi an Nabi Barzah wa nasitu ma qala fil maghrib. Wala yubali, katanya, bi ta'khiril isya, dan beliau tidak mempermasalahkan untuk mengakhirkan salat isya ila thuluthil lail, ke sepertiga malam. Ini loh yang harus digarisbawahi. Tetapi Pak, wala yuhibbun nauma qablaha, dan Nabi tidak suka tidur sebelum sholat isya. Ini biasanya kebablasan sholat isya itu karena tidur dulu. Ya. Makanya beda Pak. Dalam fikih itu beda orang yang niat sholat itu mengakhirkan atau memang ngentengkan. Beda. Bahkan dosanya pun beda kalau sampai kebablasan. Walal haditsu ba'daha, dan juga Nabi enggak suka cangkruan setelah isya, ngobrol-ngobrol yang enggak ada manfaatnya setelah isya sampai malam dan seterusnya. Mungkin main domino, poker sampai hatam 3 kali, 4 kali, 5 kali. Main catur sampai 3 kali main, sampai dipikir semuanya, sampai gedu mikir niku. Maka ini khotul iman tidak diperbolehkan ini. Jadi yang saya katakan tadi, apa yang membedakan orang itu ketika dia ini meniatkan sholat isya-nya di sepertiga malam, di hatinya sudah mengatakan, saya untuk hari ini akan sholat isya di jam 12 misalkan, karena ada kesibukan tertentu atau musafir. Tapi juga perlu diingat ya, Nabi walaupun mengakhirkan sholat isya, tapi ditunggu dengan sahabat-sahabatnya sampai apa? Keturun-keturun itu tadi. Nah kita siapa yang mau nunggu? Mungkin kalau kiai gitu ya, punya santri, anak-anak santri-santri karena ini lagi genting urusan pesantren, sholat isyanya nanti jam 1. Tungguin semua, masih oke. Kalau kita sendirian siapa? Punya istri cuma 1 belum tentu bangun, ya kan? Ambil aman Pak, gitu loh. Maksudnya cari yang ada jamaahnya. Kalau memang ada syughul atau ada kepentingan, silakan ambil pendapat yang mengakhirkan. Cuman diniatkan kalau mengakhirkan itu dari awal sudah, saya akan sholat nanti jam sekian. Andai saja kebablasan, itu ada yang mengatakan dosanya itu ma'fu ini. Beda sama yang tidur itu nggak pakai apa-apa niat, yang penting ngentengin terus tidur. Ya. Akhirnya bablas beneran isyaknya itu. Ini bahaya. Ini ghafil, seperti ini, lalai. Bedanya sama-sama tidak sholat di waktunya, tapi satunya itu tidak tergolong lalai, karena dia sudah meniatkan dan sudah mengazamkan pada dirinya. Cuman kebablasan juga. Ya, maka disitulah dibedakan ya, kedudukannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya pernah dulu nangani orang itu seminggu gak bisa tidur, asam lambungnya naik, periksa ke dokter itu normal semua, sampai-sampai mau dibawa ke psikiater.
Lalu temannya, karena beliau ini masih kerabat dengan teman dosen teman saya, minta tolong, mungkin ini ada sesuatu ya, kita coba obati dengan Al-Quran, yaitu dengan ruqyah syariah. Diagnosa saya yang saya ajak tobat adalah isyaknya sering kebablasan. Pulang kerja itu belum sholat isya, bablas langsung tidur nyambung subuh. Terus saya, Pak, jangan-jangan nikmat tidur sampean ini diambil sama Allah gara-gara ini, Pak. Coba ditobati dulu, terus kita bantu. Alhamdulillah itu setelah diruqyah semuanya diajak tobat ya, itu setelah itu sudah bisa tidur kembali gitu ya, Masya Allah. Padahal sebelumnya sudah seminggu gak bisa tidur ya, sampai orangnya cemas gitu. Makanya tidur itu nikmat, Pak. Wa ja'alna al-laila libasa wa ja'alna an-nahara ma'asya. Malam itu Allah jadikan untuk kita ini berpakaian, dalam artian apa? Libas, istirahat bersama istri, bersama anak-anak. Siangnya wa ja'alna an-nahara ma'asya, kita jadikan untuk mencari rezekinya Allah. Nah, kalau sudah kebalik repot memang ya. Kesehatan terganggu, kehidupan tidak nyaman. Itulah, Pak, kalau negeri nggak aman itu akhirnya harus mempekerjakan orang menjaga keamanan sampai nggak tidur-tidur semalaman itu. Kasihan. Coba kalau negeri kita aman, nyaman gitu ya, insya Allah nggak sampai security itu kerja sampai semalaman nggak tidur-tidur, kan kasihan ya. Baik, kelima jemaah sekalian. Kemudian dilanjutkan di sini sebagai penjelasan yang lebih detail daripada sebelumnya tentang sholat subuh. Wasub ya, wa yusallis subha, dan Nabi itu sholat subuh, fayansarifur rajulu faya'rifu jalisahu. Nah, ini coba diperhatikan perbandingan antara hadis yang pertama yang diriwayatkan oleh Ummul Mukminin Siti Aisyah dengan hadis yang diriwayatkan oleh Abi Barzah Al-Aslami. Kalau tadi Siti Aisyah meriwayatkan tuh ketika selesai sholat subuh ya, pulang ke rumahnya masih dalam keadaan gelap sehingga tidak mengenal satu wajah dan satu yang lain. Tapi dalam riwayat ini, riwayat yang lain, fayansarifur rajulu, maka setelah sholat subuh kemudian pulang, faya'rifu jalisahu, dapat mengenali temannya. Berarti sudah agak-agak apa, Pak? Mendekati siang, dalam artian mendekati matahari terbit ya. Kalau sekarang, Pak, pakai lampu ya. Kalau dulu zaman itu masih gelap begini, nggak musim nih lampu ini ya. Maka bisa jadi inilah dalil yang dipakai oleh pendapat lain yang menggunakan waktu subuh itu adalah isfirol, waktu isfiror, Pak. Saya termasuk orang yang bersinggungan dengan pendapat ini. Mertua saya itu kalau sholat subuh sepertinya ikut pendapat itu. Walaupun beliau sudah bangun sebenarnya, sudah bangun, cuman masih santai. Ternyata memang pernah suatu waktu dia menyampaikan isfiror ini. Oh, berarti ini ikut pendapat yang itu berarti. Kita sempat seudon aja gitu, ngenteng ini kan gitu ya. Nah, ini repotnya hidup bermasyarakat itu, apalagi hidup dengan orang-orang yang sama-sama berilmu. Kalau kita tidak mengerti perbedaan, akhirnya kita nyala-nyalain aja gitu. Seingat saya itu pendapatnya dari mazhab Imam Abu Hanifah ya. Jadi ada waktu yang memang waktu subuh itu menurut dia yang utama adalah waktul isfiror, yaitu mendekati agak terangan gitu. Dalam artian bukan matahari terbit loh ya. Isfiror itu apa? Langit itu menguning. Dalam artian apa? Ya enggak peteng gitu, Pak. Di waktu subuh masih belum terbit matahari tapi menguning.
Maka ini ikhwatal iman pengetahuan. Tapi di sini tidak jelaskan secara detail kan. Makanya disitulah perbedaan pendapat itu bisa terjadi. Ya. Wakana, dan ini penjelasan yang menunjukkan apa yang akan dibaca dari sholat subuh. Wakana, dan Nabi itu yaqra'u fi rak'atain. Beliau ini membaca di dalam 2 rakaat, au ihdahuma, atau salah satu dari rakaat itu, ma baina sittin ilal mi'ah, yaitu ayat bacaan yang dibaca itu antara 60 ayat sampai 100. Ya. Berarti kalau 2 rakaat, kalau ayatnya di 100 bagi 2 berarti per rakaatnya 50. Kita bisa lihat saja. Misalkan surat Toha itu 135 ayat. Berarti segitu. Kemeng ya. Lumayan. Ya. Jadi minta sama imamnya, praktekin ini. Jangan-jangan kapok orang salat. Zaman sekarang ini repot, Pak. Kalau terlalu panjang ya. Kita lihat saja surat Al-Baqarah. Al-Baqarah itu kan 2 juz setengah lebih ya. Lah, itu kan 286. Berarti kalau 60 sampai 100 itu kurang lebihnya 1 juz. Berarti sekali sholat itu bisa 1 juz setengah. Allah. Saya di masjid saya di perumahan itu tak kasih selembar setengah atau selembar sedikit itu sudah ada komplain. Ustaz, terlalu panjang kata takmirnya. Waduh. Oh iya. Biar nanti lama-lama enak, Pak. Terus lama-lama enak juga lama-lama ya. Karena saya yakin orang-orang yang hadir jamaah subuh itu orang-orang spesial gitu. Makanya saya sampaikan. Hanya lama-lama, iya enak juga Ustaz katanya. Iya kan, enak kan katanya. Akhirnya takmir yang baru bilang, iya kalau biasa panjang terus kalau saya nggak ngimami sependek gitu, gak enak katanya. Nah itulah Pak. Semua itu dari kebiasaan memang. Apalagi kita sudah mulai merasakan nikmatnya sholat. Memang para sahabat nih ya, jangan ditanya. Apalagi Nabi itu rekreasi terindahnya memang sholat. Kita paling baca 1 lembar itu Pak. Kalau 1 lembar itu paling berapa ayat Pak? Ya, kalau paling 10 ayat. 10 ayat ya, satu halaman itu. Kalau 2 halaman ya paling 20. Nah kalau ini Nabi antara 50 sampai 100. Ya. Samalah dengan sholat ini, sholat apa? Gerhana. Itu kalau mau nyontoh Nabi persis itu. Ya rakaat pertama baca Al-Baqarah, kira-kira sampai. Berdiri yang pertama itu. Tapi berdiri yang kedua di rakaat pertama Al-Imran gitu. Itu di mazhab Syafi'i juga begitu, di Minhajut Thalibin itu. Oh ya, enggak 2 juz Pak, lebih Pak. Nanti di rakaat keduanya di berdiri yang pertama nanti apa An-Nisa terus begitu. Itu bisa buyar jamaahnya itu. Ya. Pernah di Masjid Al-Ba'lawi di Tarim di Hadramaut itu dipraktekkan seperti itu. Itu jamaahnya buyar Pak, tinggal imam sama yang azan. Ya. Makanya harus sesuai sekarang ini. Orang desa, jadi perbedaan pendapat itu Pak ya, bisa sangat terasa nikmatnya itu ketika kita hidup di suatu lingkungan tertentu. Misalkan ya, yang ambil pendapat subuh itu di awal, itu sangat berarti untuk orang-orang desa Pak. Karena orang desa itu habis sholat subuh langsung pengennya ke sawah. Kalau agak ngakhir, ini bagi dia keberatan Pak. Apalagi yang biasa ke mana? Ke pasar gitu. Nah, saudara kita di masjid-masjid tertentu di Indonesia kayaknya sudah ada kayak gitu. Jangankan di Indonesia. Waktu saya di Yaman pun ada yang agak akhir gitu. Sholat subuhnya memang agak akhir. Kemudian juga Surabaya juga ada saya kira. Agak akhir itu. Sing repot itu ketika anak-anak berdebat ini adzan maghribnya agak maju. Akhirnya ragu itu. Ini mau ikut mana ini?
Makanya kalau saya mah ambil yang hati-hati aja. Dalam artian karena perbedaan pendapat seperti itu ya yakin ya ambil yang paling banyak pendapat mayoritas ya. Dan kalau urusan kayak gitu tuh memang kalau saya pribadi ambil yang lebih hati-hati dalam artian bagi saya khususnya. Misalkan kalau maghribnya agak awal, satunya lebih awal 5 menit, satunya lebih akhir 5 menit. Saya mending milih yang lebih akhir ya. Takutnya matahari belum tenggelam sempurna atau masih di belakang gunung. Kalau sahur kan ada subuh yang agak akhir tadi sama subuh yang maju, sama adzannya aja agak akhir kadang. Wah, saya milih yang agak maju saja. Biar aman sahurnya enggak mepet-mepet ke subuh. Ya, begitu. Ala kulli hal, bagaimanapun yang terjadi, perbedaan itu memang harus disikapi dengan bijaksana. Kita terlalu fanatik pada satu pendapat, tidak boleh kita menyalah-nyalahkan yang lain padahal dia juga memiliki dalil. Maka nanti kalau orang-orang sama-sama berilmu itu, ya itulah ujung-ujungnya kayak Imam Syafi'i dengan Imam Malik. Kemudian para imam mujtahid madhab itu saling menghargai antara satu yang lain. Seperti Imam Malik dengan Imam Syafi'i misalkan. Itu kan murid dan guru, tapi perbedaannya bisa jauh. Perbedaannya itu bisa bertolak belakang. Contoh ketika Imam Malik menghukumi salah seorang yang konsultasi dengan dia tentang pernikahannya, kata beliau, jatuh tolaknya. Kata Imam Syafi'i, menurut saya tidak jatuh. Imam Malik langsung nanya, apa alasanmu? Dijelasin semua, dalil yang begini, dalil yang ini, begini. Jelasin semuanya. Ya. Kemudian kata Imam Malik, ya gak apa-apa, silakan. Kamu mulai sekarang sudah mulai bisa berfatwa. Nah, di dunia akademik juga begitu, Pak. Akademik S2, S3. S2 malah enak, Pak, dosennya itu. Datang, diskusi, presentasi, debat karepe dhewe kita. Dosennya ngurungokno. Nah, iya. Jadi wasitnya dia. Ntar kalau udah capek itu baru. Oh iya begini disimpulkan. Nah, begini tadi begini ya benar, ini begini. Walas podo-podo akhirnya. Awak dhewe yang debat muru-muru lambene niku. Masa situ gak usah debat akeh-akeh, yang penting ya meramaikan suasana. Jadi begitulah, Pak. Biasanya kalau masih muda tuh senang debat. Tapi lama-lama udah tua gitu, setelah capek biasanya. Ya, sudah mulai capek. Maka ikhwatal iman jemaah sekalian, pendapat-pendapat seperti ini harus kita ambil yang kita yakini, kemudian juga dengan tanpa menutup diri melihat perbedaan yang ada di depan kita. Saya kira itu sampai di situ. Mungkin ada yang ingin bertanya atau menambahkan apa yang saya sampaikan, monggo. Karena ini nanti setelah ini masuk pada bab lain. Silakan. Kalau safar, baik. Untuk waktu safar, apakah kita menjamak takdim atau menjamak takhir begitu? Jadi waktu safar ini memang safar itu, Pak, adalah salah satu keistimewaan bagi kita seorang musafir dan menunjukkan Islam ini adalah rahmatan lil alamin. Bahwasannya kalau kita safar boleh kita ini menjamak kan, dan jamak itu bisa mengawalkan atau mengakhirkan, bahkan mengqasar. Ya. Fala junah alaikum itu dalilnya. Tidak ada masalah bagi kalian. Ya. Mengqasar dari 4 menjadi 2. Sedangkan kita lihat kalau safarnya ini tawil atau safar qasir. Kalau tawil itu kalau sekarang cruise-nya kurang lebih 80 km. Ada juga yang lebih memudahkan ketika jamak. Ya. Jamak itu lebih mudah dari qasar. Ada yang menyarankan tidak harus 80 kalau hanya jamak. Apa, Pak, perbedaannya? Yang mana perbedaan yang menjadikan pembeda saat ini dengan saat zamannya Nabi itu? Yang mana ini menjadi bahan perdebatan antara fuqaha, ya, orang-orang alim di fikih.
Karena satu, beda transportasi, Pak. Ya. Dulu zaman Nabi nggak ada Kijang Innova masalahnya. Yang mana kalau Kijang Innova sini Malang itu bisa ditembus 1 jam bisa, ya kan ya? 1 jam setengah, bablas nih. Probolinggo lewat tol aja 3 jam. Oh kalau pakai onta, Pak. Nah di sini perbedaannya nanti. Akhirnya nanti perbedaan itu mengujung kepada apakah kebolehan orang mongkel ketika puasa waktu safar dan qashar jamak itu disebabkan musafir atau pepergiannya, safarnya, atau disebabkan dengan masyaqqahnya. Masyaqqahnya itu apa? Capeknya ketika kita dalam perjalanan. Nah, disitulah nanti sumber perbedaan itu. Bagi yang mengatakan masyaqqahnya itu, maka kalau orang perjalanan nggak ada masyaqqah, nggak ada capeknya, ngapain juga pakai jamak qashar? Misalkan ke Jakarta, ke Sumeneb. Sekarang ke Sumeneb itu paling nggak sampai 1 jam, Pak. Naik pesawat tapi dari Surabaya ke Sumeneb. Rumahnya mungkin di Sidoarjo, dari rumah naik Alphard naik Garuda atau pesawat turun situ keringetan aja enggak gitu. Tidur yang ya ada enak. Nah, di situ perbedaannya. Ala kulli hal, tapi dalam setiap perbedaan itu kan kita bisa ambil hikmah di situ. Yang berpendapat bahwasanya safar yang menjadi penyebab kita ini boleh mengambil kesempatan itu, maka tidak pandang bulu apakah kita capek dalam perjalanan itu atau tidak. Bagi kita ketika safar, maka apa yang harus kita pertimbangkan? Kalau saya melihat sebisa mungkin ketika saya bisa sholat di awal, mending saya menjamak takdim, gitu Pak. Karena belum tentu umur saya nyampe di setelah asar kan. Sedangkan waktu duhur. Nah, kan ini adalah hadiah dari Allah, bisa dijamak qashar, ambil saja di jamak takdim. Kenapa? Siapa tahu umur kita sampai jam 2 atau sampai jam 14.30, maka kita aman gitu loh. Walaupun ya itu kembali kepada Allah, tapi itu yang melandasi. Atau misalkan kondisi di waktu duhur itu berhenti susah cari masjid, ya nggak apa-apa, kita akhirkan, gitu ya. Jadi itu pertimbangan menurut saya itu, Pak. Kira-kira ada lagi yang belum kurang jelas? Subuh ya. Iya. Subuh ketika kita di laut berarti. Ya. Sekarang ini sangat luar biasa kan. Kita punya punya Google Map itu, kiblat yang pakai Google Map. Kalau kapal, saya kira nggak menggok-menggok ya, konsisten kan. Maka biasanya kan ada kompas. Sholat di kapal sah-sah saja Pak. Kalau sholat sunnah lebih longgar lagi. Tapi kalau sholat fardu sujud memang harus sujud. Sehingga orang tuh kadang lebih ngentengin begini, sebenarnya bisa sujud secara sempurna tapi dia hanya duduk. Ya. Pesawat bisa sujud, apalagi pesawat besar untuk umroh itu. Antara kursi dan kursi lainnya itu bisa. Gitu. Kereta bisa, antara gerbong dan gerbong itu kita cari. Bahkan ada musola kadang subuh bisa kita sholat di rumah makannya misalkan. Kalau saya begitu. Ini secara umum ya, kendaraan seperti kereta itu enggak menggok-menggok seperti mobil. Maka sangat memungkinkan untuk sholat di situ. Bisa minta bantuan, kalau pesawat tinggal lihat saja di atas itu ada arah pesawat, kemudian arah kiblat. Nanti waktunya nanya sama pramugarinya, perkiraan ini gimana? Pramugari nanya, ini sudah masuk waktu subuh enggak? Oh ya sudah. Nah, kita tinggal kalau pulangnya umroh berarti ke
Menghadapnya sebaliknya kan, perjalanan. Lihat, oh itu lurus ke sana. Enak kok. Ya, saya waktu umroh 2018 itu naik Saudi Airlines juga bisa sholat subuh itu. Ya sholat sempurna, sholat seperti biasa. Tinggal diluruskan aja sama panahnya yang ada di radarnya itu. Ya. Di kereta, subuh misalkan di kereta ya, bisa juga. Kita punya aplikasi kan sekarang, kiblat itu di HP itu Pak. Cetelin di situ. Kita lihat, oh ini arahnya ke barat. Kalau ke Jakarta itu biasanya ke barat, ya kan? Kalau pulangnya ke timur. Oh lurus ini. Sudah lurusin saja, kompasnya disetel. Menggok, kita agak menggok dikit. Boleh, enggak apa-apa. Dalam fikih misalkan kita lihat, ketika kita ini salah kiblat, takbir Allahu Akbar, lalu dibisikin, Mas salah, sampean kebalik, langsung balik. Itu enggak apa-apa gitu. Atau Mas salah ikut sampean itu keliru, balik kanan Mas, atau hadap ke kanan. Itu tadi itu koncoe sampean dekek sejadah itu gak beres naruhe. Akhirnya boleh kita langsung, jangan batalin sholat, langsung aja begitu boleh. Nah, teknologi itu Pak membantu kita. Sama ketika kita itu di kapal. Kalau sholat sunnah memang ada kelonggaran. Kelonggaran itu maksudnya yang penting sujudnya menghadap kiblat, takbirnya menghadap kiblat. Nanti ngikut kendaraan itu kemana saja itu kelonggaran. Tapi kalau sholat fardu jangan ambil itu. Ambil yang paling hati tadi. Sujudnya semuanya itu usahakan menghadap kiblat karena itu syarat wajib sholat. Nggih, wonten lagi? Ampun. Alhamdulillah. Semoga bermanfaat apa yang kita kaji pada malam hari ini. Insyaallah pada Rabu depan kita akan bahas keutamaan salat-salat berjamaah. Dan dengan tahunya waktu-waktu salat ini ya, yang penting kita awali dengan niat bahwasannya melaksanakan salat itu di waktunya. Dan kalau kita mau merujuk kepada hadis Nabi yang lain juga, ahabbul a'mal indallah, amalan yang paling Allah cintai as-salatu fi awwali waktiha, yaitu salat di awal waktunya. Ya, yang sudah saya jelaskan kapan awal waktu, yaitu ketika kita melakukan masuk di waktu salat itu kurang lebihnya waktu awal itu cukup untuk bebersih diri, wudu, nunggu jamaah kurang lebih 15 sampai 20 menitan lah. Kecuali ada kewajiban seperti mencari ilmu agama ya, sehingga agak molor isyaknya, dan itu masih terhitung menunggu waktu sholat. Dan menunggu waktu sholat itu juga ada keutamaan dan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga bermanfaat dan bisa menjadikan lebih termotivasi sholat di awal waktu. Amin. Allahumma amin. Mohon maaf atas kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.